Air merupakan sumber daya alam yang sangat berguna dan paling potensial dalam kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa air merupakan sumber kehidupan di bumi, di mana kebutuhan akan air terus meningkat dari waktu ke waktu. Krisis air bersih ini dipicu oleh perilaku masyarakat yang cenderung boros dalam memanfaatkan air. Dampak krisis air bersih dapat berdampak pada berbagai hal seperti 1. Kesehatan, 2. Lingkungan, 3. Perekonomian, 4. Pendidikan, 5. Perumahan dan infrastruktur, 6. Kelaparan, 7. Migrasi dan konflik, dan 8. Perubahan iklim. Faktor-faktor. Ada beberapa faktor krisis air bersih, diantaranya 1. Pertumbuhan penduduk, 2. Perubahan iklim, 3. Pencemaran air, 4. Pengundulan hutan dan kerusakan ekosistem, 5. Eksploitasi berlebihan, 8. Penggunaan air dalam pertanian. Upaya mengurangi krisis air bersih. Yang ke-1 ada hemat penggunaan air. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sederhana seperti memperbaiki keran yang bocor, mematikan keran saat tidak digunakan, atau mandi dengan menggunakan wadah air yang lebih kecil. Dengan mengurangi pemborosan air, kita dapat membantu menjaga sumber daya air yang ada. Yang kedua ada konservasi air hujan. Memanfaatkan air hujan adalah cara yang efektif untuk mengurangi ketergantungan kita pada pasokan air bersih. Kita dapat menginstal sistem pengumpulan air hujan di rumah untuk digunakan dalam keperluan seperti menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Investasi dalam infrastruktur air bersih ini termasuk pembangunan dan pemeliharaan saluran air, instalasi sistem penyaringan air yang efisien, dan pengembangan sumber air alternatif seperti desalinasi air laut. Dan dengan meningkatkan akses terhadap air bersih, kita dapat mengurangi krisis air secara keseluruhan. Edukasi masyarakat tentang konservasi air, program-program pendidikan dan kampanye sosial dapat membantu meningkatkan kesadaran akan masalah krisis air dan mendorong perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan. 5. Mengutamakan pertanian berkelanjutan dengan mengadopsi praktik-praktik pertanian berkelanjutan seperti irigasi yang efisien, rotasi tanaman, dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Kita dapat mengurangi tekanan pada sumber daya air dan menciptakan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan. 6. Mengatasi polusi air. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah untuk mengurangi limbah industri, pertanian, dan domestik yang mencemari sumber air. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum juga diperlukan untuk memastikan berkelanjutan kualitas air. 7. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan seperti membersihkan sungai, mengikuti kampanye penyadaran, atau bergabung dengan kelompok advokasi lingkungan, kita dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi krisis air. Kesimpulan, air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Permintaan akan air terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, pembangunan industri, dan pertanian. Selain itu, meningkatnya pendapatan masyarakat juga mendorong kebutuhan air yang lebih besar. Krisis air bersih ini muncul karena air dianggap sebagai sumber daya tak terbatas dan dimiliki oleh semua orang, sehingga penggunaannya tidak efisien. Adapun saran sebagai berikut: 1. Memanfaatkan air hujan, 2. Mengurangi pencemaran air, 3. Tanam pohon, 4. Kampanye hemat air, 5. Perbaiki infrastruktur, 6. Kelola air secara efisien, 7. Investasi sistem pengelolaan air, 8. Perbaiki sungai.